Inilah sesuatu yang jarang sekali diberitahukan kepada Anda. Bagaimana jika rahasia untuk hidup lebih panjang dan lebih kuat bukan berasal dari pil, ruang praktik dokter, atau suplemen eksotis, tetapi tersembunyi diam-diam di dalam tubuh Anda saat ini? Bayangkan sel-sel tubuh Anda sendiri menyimpan kekuatan untuk membersihkan penyakit, melelehkan lemak membandel, dan memperbaiki kerusakan dari dalam tanpa Anda sadari. Sekarang bayangkan proses alami ini dimatikan setiap hari. Bukan karena Anda melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kebiasaan yang selama ini diberitahu sebagai kebiasaan sehat. Ini bukan sensasi berlebihan. Ini adalah ilmu pengetahuan nyata. Proses ini disebut autofagi dan sering disebut sebagai sistem perbaikan rahasia tubuh. Sebuah penemuan yang begitu kuat hingga meraih hadiah Nobel dan mengubah cara dokter di Jepang memandang penuaan. Namun kebanyakan orang berusia di atas 60 tahun bahkan tidak tahu bahwa proses ini ada. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana mengaktifkannya menggunakan kebiasaan sederhana yang telah teruji waktu, yang dipraktekkan selama beberapa generasi oleh budaya dengan usia harapan hidup terpanjang di dunia. Berapa usia Anda dan dari mana Anda menonton? Beritahu kami di kolom komentar. Dan saya berjanji, saat kita berbagi, kita saling mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Di dalam setiap tubuh yang sehat, terdapat sesuatu seperti tim pembersih mikroskopis. Petugas kebersihan seluler kecil yang menyapu jaringan tubuh Anda, memperbaiki kerusakan, mendaur ulang limbah, dan bahkan menghancurkan sel-sel berbahaya sebelum berubah menjadi sesuatu yang lebih serius. Para ilmuwan menyebut proses ini autofagi, dari kata Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Namun jangan khawatir, ini adalah jenis memakan yang baik. Inilah cara tubuh membersihkan bagian sel yang rusak, meradang, atau tidak lagi berguna, agar sel yang lebih kuat dan lebih baru dapat tumbuh. Anggap saja seperti renovasi rumah. Anda tidak bisa membangun rumah yang lebih kuat tanpa membuang kayu yang sudah lapuk. Autofagi melakukan hal yang sama untuk tubuh Anda, tetapi pada tingkat seluler. Namun inilah kejutannya. Sistem perbaikan ini tidak bekerja otomatis sepanjang waktu. Sistem ini perlu dipicu, dan menurut ahli biologi Jepang peraih Nobel, Dr. Yoshinori Ohsumi, pemicu utama autofagi adalah stres. Bukan stres yang merusak, melainkan stres ringan yang positif, seperti puasa, gerakan tubuh, atau bahkan paparan dingin. Dalam penelitiannya, Dr. Ohsumi menemukan bahwa ketika tubuh tidak terus-menerus mencerna makanan, terutama makanan olahan, tubuh akan beralih mode. Energi yang biasanya digunakan untuk pencernaan, kini dialihkan untuk penyembuhan, detoksifikasi, dan perbaikan. Ia menyatakannya dengan sangat jelas dalam pidato penerimaan hadiah Nobelnya. Autofagi sangat penting untuk kelangsungan hidup. Tanpanya, sel-sel kita tidak dapat bertahan hidup. Karyanya mengubah seluruh lanskap penelitian penuaan. Sejak saat itu, ribuan studi mengaitkan autofagi dengan umur yang lebih panjang, sistem imun yang lebih baik, pemulihan yang lebih cepat, dan bahkan resiko yang lebih rendah terhadap penyakit seperti kanker, Alzheimer, dan diabetes. Namun tantangannya adalah, sebagian besar orang tanpa sadar mematikan sistem penyembuhan ini dengan makan terlalu sering, terlalu banyak, atau jenis makanan yang keliru, terutama setelah usia 60 tahun ketika pembaruan sel melambat. Salah satu cara paling sederhana untuk mengaktifkan autofagi setiap hari adalah praktik Jepang kuno yang disebut hara hajibu. Artinya adalah
Makan sampai Anda hanya merasa kenyang 80%. Praktek ini telah diikuti secara diam-diam selama beberapa generasi, terutama di Pulau Okinawa, Jepang, yang menjadi rumah bagi sebagian orang dengan umur terpanjang di dunia. Di sana, hal yang biasa bagi para lansia untuk hidup hingga lebih dari 100 tahun sambil tetap aktif secara fisik dan tajam secara mental. Konsepnya sederhana. Alih-alih makan sampai benar-benar kenyang, Anda berhenti tepat sebelum merasa penuh. Anda makan perlahan. Anda mendengarkan tubuh Anda. Anda memberi sistem pencernaan ruang untuk bekerja tanpa kelebihan beban. Ketika Anda berhenti makan pada tingkat kenyang 80%, Anda tidak sekedar mengurangi kalori. Anda sedang mengaktifkan autofagi. Anda memberi sel-sel Anda waktu untuk membersihkan diri, memperbaiki kerusakan, dan mengatur ulang sistem internal. Lebih sedikit makanan, jeda yang lebih panjang antar waktu makan, dan makan malam yang lebih ringan, semuanya mengirimkan sinyal yang sama kepada tubuh Anda. Sekarang saatnya untuk menyembuhkan diri. Kebiasaan ini merupakan praktik harian salah satu dokter paling dihormati di Jepang, Dr. Shigeaki Hinohara, yang terus bekerja hingga usia 105 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar. Ia masih melayani pasien hingga usia lebih dari 100 tahun. Dr. Hinohara adalah pendukung kuat pencegahan, kesederhanaan, dan rasa ingin tahu harian. Ia percaya bahwa kita harus tetap aktif, menghindari pensiun total, dan memperlakukan tubuh sebagai sesuatu yang perlu dipelihara, bukan hanya dengan obat-obatan, tetapi dengan gerakan, tawa, dan pola makan yang penuh kesadaran. Rutinitas pribadinya ternyata sangat sederhana. Ia makan ringan, menghindari gula berlebih, dan selalu mengikuti aturan hara hachibu. Ia sering berkata, makanlah lebih sedikit, bergeraklah lebih banyak, dan jangan pernah berhenti belajar. Dr. Hinohara juga memperingatkan orang agar tidak sepenuhnya bergantung pada dokter. Ia percaya bahwa kesehatan sejati berasal dari tanggung jawab pribadi, dari cara kita bernapas, cara kita berpikir, cara kita makan, dan cara kita memperlakukan sesama. Dan mungkin disitulah rahasia sebenarnya dari hara hachibu. Ini bukan hanya tentang makanan. Ini adalah pola pikir pengendalian diri, rasa hormat, dan keseimbangan. Sebuah disiplin sunyi yang memungkinkan tubuh Anda memulihkan dirinya sendiri satu gigitan pada satu waktu. Puasa berselang bukanlah tren diet sesaat. Ini adalah ritme hidup yang telah lama tertanam dalam budaya Jepang. Selama berabad-abad, generasi yang lebih tua di Jepang secara alami mempraktikkan apa yang kini oleh sains modern disebut sebagai pola makan terbatas waktu. Mereka sering menjalani jeda makan selama 14 hingga 16 jam antara makan malam dan waktu makan berikutnya. Mereka tidak menyebutnya puasa, mereka hanya hidup seperti itu. Namun inilah yang kemudian ditemukan oleh ilmu pengetahuan. Ketika Anda memberi tubuh jeda rutin dari makanan, sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam tubuh. Sel-sel berhenti fokus pada pencernaan dan mulai beralih ke perbaikan. Energi tidak lagi dihabiskan untuk memecah makanan, melainkan digunakan untuk membersihkan protein rusak, menghancurkan sel-sel yang menyimpang, dan memperkuat sistem pertahanan alami tubuh. Inilah autofagi yang bekerja. Salah satu peneliti metabolisme terkemuka di Jepang, Dr. Takayuki Tsuboya, telah mempelajari fenomena ini selama bertahun-tahun. Penelitiannya menunjukkan bahwa puasa tidak hanya membantu penurunan berat badan. Puasa juga mengaktifkan jalur antioksidan yang kuat yang melawan penuaan, membangun kembali sistem energi, dan melindungi DNA dari kerusakan oksidatif. Riset Dr. Tsuboya menemukan bahwa puasa meningkatkan kemampuan tubuh untuk memproduksi antioksidan internal, seperti glutathione dan superoksid dismutase.
Ini bukan sekedar istilah ilmiah. Ini adalah pelindung mikroskopis yang melawan stres yang menyebabkan penuaan, nyeri sendi, dan kelelahan. Berdasarkan uji laboratoriumnya, puasa selama 14 hingga 16 jam sudah cukup untuk memicu efek perlindungan ini, terutama jika dikombinasikan dengan hidrasi yang baik dan gerakan ringan di pagi hari. Pikirkan hal ini. Tidak perlu pil, tidak perlu bubuk, hanya dengan mengatur jarak waktu makan dan memberi tubuh Anda ruang untuk bernapas. Sekali lagi, para lansia Jepang telah melakukannya secara alami selama beberapa generasi. Mereka makan malam lebih awal, minum teh di pagi hari, dan menunggu untuk makan sampai tubuh benar-benar siap. Ini bukan hukuman. Ini adalah izin untuk melambat, mengatur ulang, dan memberi tubuh Anda waktu istirahat. Sebelum kita lanjut, jika sejauh ini video ini terasa bermanfaat, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka. Hal ini membantu video ini menjangkau lebih banyak orang lanjut usia yang benar-benar membutuhkan informasi ini. Dan saya juga ingin tahu, bagaimana kondisi kesehatan Anda belakangan ini? Silakan bagikan di kolom komentar. Kami membaca setiap satu komentar. Dan jika Anda ingin mendukung kanal ini, Anda juga bisa menekan tombol Super Thanks sebagai bentuk apresiasi kecil. Dukungan Anda membantu kami terus membuat video kesehatan gratis khusus untuk para lansia seperti Anda. Sekarang, kembali ke kekuatan umur panjang tersembunyi Anda. Jika Anda bertanya-tanya, apa sebenarnya yang perlu dimakan untuk mendukung proses pembersihan sel ini, inilah kebenarannya. Makanan yang tepat dapat memicu autofagi. Namun, makanan yang berlebihan, terutama gula, camilan olahan, atau kebiasaan makan larut malam, justru dapat mematikannya sepenuhnya. Itulah sebabnya, banyak dokter paling dihormati di Jepang memulai hari mereka tanpa makanan padat sama sekali. Ambil contoh Dr. Yumi Ishihara, dokter pribadi Perdana Menteri Jepang dan Direktur Klinik Ishihara di Tokyo. Setiap pagi, alih-alih sarapan berat, ia hanya minum segelas kecil jus wortel atau jus apel segar, 1 gelas saja. Lalu, menunggu beberapa jam sebelum makan makanan padat. Pendekapan cair di pagi hari ini sederhana, lembut bagi lambung, dan dirancang untuk membantu tubuh keluar dari kondisi puasa tanpa mengejutkan sistem pencernaan. Namun, cara ini juga memberikan nutrisi penting seperti beta-karoten, kalium, dan vitamin C yang membantu membuang racun dan mengurangi peradangan. Jus wortel mendukung fungsi hati dan memperbaiki pencernaan. Jus apel yang kaya pektin dan antioksidan membantu menyeimbangkan kembali bakteri usus dan memulihkan hidrasi. Setengah gelas saja sudah cukup. Kemudian, jika diperlukan, beberapa butir almond atau 1 sendok teh minyak zaitun dapat membantu memperlambat penyerapan gula sambil menjaga energi tetap stabil. Di kemudian hari, Dr. Ishihara menikmati 1 kali makan utama yang biasanya terdiri dari makanan kutuh berbasis nabati seperti sup miso, sayuran kukus, kedelai fermentasi seperti natto, dan porsi kecil ikan panggang. Tidak ada daging olahan, tidak ada hidangan penutup, hanya makanan alami yang dikenali tubuh sebagai sumber energi sejati. Ia sering mengingatkan para pasiennya bahwa kita makan terlalu banyak, bukan terlalu sedikit. Dan kebijaksanaan ini bukan sekedar tradisi budaya, tetapi juga didukung oleh ilmu pengetahuan. Pendekatannya, yang disebut puasa termodifikasi, memberi sistem pencernaan waktu untuk beristirahat dan memungkinkan sel-sel mengalihkan energi mereka ke proses penyembuhan, bukan pencernaan. Ini bukan tentang menahan lapar. Ini tentang memilih kapan makan dan apa yang dimakan, agar tubuh memiliki waktu untuk menyembuhkan diri, membersihkan racun,
dan membangun kembali kekuatan dari dalam. Salah satu tokoh terkemuka lainnya dalam ilmu umur panjang di Jepang adalah Dr. Hiromi Shinya, ahli bedah pencernaan kelas dunia yang ikut mengembangkan prosedur kolonoskopi dan telah merawat anggota kerajaan, para presiden, serta jutaan pasien biasa. Namun yang jarang diketahui orang adalah bahwa Dr. Shinya juga menjalani protokol kesehatan pribadinya sendiri yang unik, yang ia sebut sebagai Shinya Method, sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengaktifkan autofagi sambil menjaga sistem pencernaan tetap tenang dan efisien. Aturan utamanya sederhana, jangan makan apapun selama 16 jam antara makan malam dan waktu makan keesokan harinya. Artinya, makan malam lebih awal, melewatkan sarapan, dan baru makan kembali menjelang siang. Selama jam-jam tersebut, tubuh berfokus pada penyembuhan, pembuangan limbah, dan pemicu pembaruan sel yang mendalam. Dan sebelum mengakhiri puasanya, Dr. Shinya selalu minum 2 hingga 3 gelas air murni saat perut kosong. Ini bukan sekedar untuk hidrasi. Tujuannya adalah membantu membuang racun, mendukung pergerakan usus, dan meningkatkan aktivitas metabolisme. Setelah itu, datanglah salah satu ritual harian paling kuat di Jepang, teh hijau. Teh hijau, terutama jenis seperti matcha atau sencha, mengandung senyawa tumbuhan kuat seperti katekin dan EGCG, yang menurut para peneliti secara langsung meningkatkan autofagi, melindungi DNA dari kerusakan, dan bahkan membantu mempertahankan fungsi otak dari penurunan kognitif. Ketika dipadukan dengan sedikit makanan seperti kedelai fermentasi atau kuah miso hangat, teh hijau menjadi alat alami yang bersifat lembut namun efektif, sekaligus menutrisi dan mendetoksifikasi tubuh. Namun inilah peringatan pentingnya. Sebagaimana ada makanan yang mengaktifkan autofagi, ada pula makanan yang benar-benar menghancurkannya. Makanan seperti gula rafinasi, tepung putih, daging olahan, dan bahan pengawet kimia memicu lonjakan insulin yang dapat mematikan autofagi selama berjam-jam, bahkan berhari-hari. Makanan ultra olahan ini membingungkan sel-sel tubuh, memicu peradangan, dan menghentikan sistem penyembuhan alami agar tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Bahkan, sebuah penelitian menemukan bahwa 1 porsi daging olahan atau minuman bersoda manis saja dapat menekan autofagi hingga 12 jam, secara drastis memperlambat kemampuan tubuh melawan penuaan dan penyakit. Jadi, jika Anda benar-benar serius ingin hidup lebih panjang dan sehat, inilah resep yang sesungguhnya. Jaga makanan tetap bersih, utamakan bahan nabati utuh, dan berikan tubuh Anda jendela istirahat yang panjang dan tenang, agar dapat melakukan apa yang memang dirancang untuknya, yaitu menyembuhkan diri. Sebelum kita menutup, penting untuk dicatat bahwa video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan tidak menggantikan nasihat medis profesional. Selalu konsultasikan dengan dokter atau penyedia layanan kesehatan Anda sebelum memulai puasa, pola makan, atau perubahan gaya hidup apapun, terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Kesehatan Anda bersifat pribadi, dan keputusan terbaik selalu dibuat dengan pendampingan profesional. Sekarang mari kita ringkas kembali apa yang telah kita pelajari bersama hari ini. Anda kini mengetahui bahwa di dalam tubuh Anda terdapat sistem perbaikan alami yang disebut autofagi, sebuah penemuan peraih hadiah Nobel yang membantu membersihkan, menyembuhkan, dan meremajakan sel-sel tubuh. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak memerlukan pil mahal, bubuk, atau program khusus
untuk mengaktifkannya. Hanya dengan 3 kebiasaan gaya hidup sederhana yang telah teruji waktu dari ilmu umur panjang Jepang. Pertama, makan hingga Anda merasa kenyang 80% untuk mengurangi stres metabolik dan memberi ruang bagi sel untuk memperbaiki diri. Kedua, terapkan jeda puasa harian selama 12 hingga 16 jam, terutama di malam hari, untuk memicu autofagi mendalam. Ketiga, pilih makanan bersih berbasis nabati utuh dan hindari gula ultra olahan serta makanan cepat saji yang merusak sistem tubuh Anda. Baik itu menyeruput taijo hangat, melewatkan camilan tambahan, atau mempertahankan rasa ingin tahu seperti yang dilakukan Dr. Hinohara hingga usia 105 tahun, perubahan kecil ini akan terakumulasi, bukan hanya menjadi hidup yang lebih panjang, tetapi juga kualitas hidup yang lebih baik. Jika video ini memberi Anda sudut pandang baru tentang kesehatan, jika membuat Anda berhenti sejenak dan memikirkan kebiasaan Anda dengan cara yang berbeda, silakan luangkan 1 detik untuk menekan tombol suka. Dukungan Anda benar-benar membantu kanal ini menjangkau lebih banyak lansia yang membutuhkan informasi berbasis sains dan praktis seperti ini. Dan jika Anda ingin mengirimkan tanda apresiasi kecil, Anda dapat menekan tombol Super Thanks di bawah. Kebaikan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan video gratis yang memberdayakan seperti ini. Terakhir, jangan lupa untuk berlangganan Senior Vital Health agar Anda tidak melewatkan episode terbaru. Karena tubuh Anda jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Dan terkadang, kebiasaan terkecil dapat membuka perubahan terbesar. Perjalanan Anda menuju kekuatan, vitalitas, dan umur panjang baru saja dimulai.